Jadi, aku mau ajak kalian ngikutin perjalanan kita ngerjain penelitian ini dari awal banget. Biar kalian kebayang gimana prosesnya, sampai akhirnya alat ini benar-benar jadi dan siap dipakai di lapangan. Semua dimulai dari hal yang paling basic. Kita duduk bareng, nyusun timeline, sambil ngerapiin RAB biar tahu apa aja yang perlu disiapin. Seperti sebelumnya tuh ada ini alurnya, pengimplementasian nanti ada alat dipasang di lapangan, kemudian dia dikirim ke cloud untuk analisis, kemudian dia outputnya di apps smartphone ataupun kayak web apps diakses lewat laptop ataupun platform lain itu seperti Android dan lain sebagainya. Seperti ini Pak, ini bagian dalam perangkat ada sensor, GPS, kamera, sensor NPK. Dari situ, pelan-pelan kita mulai bahas konsep dan metode machine learning yang nantinya bakal jadi otak dari sistem pemetaan kita. Beberapa hari kemudian, kita mulai turun buat belanja alat-alat yang dibutuhin. Rasanya kayak belanja keperluan perang tapi versi elektronik. Setelah semua komponen lengkap, kita lanjut ke tahap yang lumayan seru, bikin desain casing, terus nyusun layout PCB, sampai akhirnya boardnya berhasil dicetak. Nah, pas PCB udah jadi, kita mulai proses penyolderan komponen satu persatu. Ini bagian yang butuh kesabaran ekstra, tapi ada rasa puas sendiri waktu indikator LED-nya akhirnya nyala sesuai yang kita harapkan. Kayak, oke, kita on track. Setelah itu, kita bikin firmware atau program biar alat ini hidup dan bisa jalan sesuai fungsi. Sambil nunggu progres itu, kita juga sempat meeting bareng tim pemetaan buat nentuin alur kerja di lapangan dan siapa ngapain. Lanjut, kita mulai pengerjaan sistem pemetaannya, plus bikin aplikasi mobile pakai Flutter. Begitu versi awalnya jadi, langsung kita tes di Android dan web buat pastiin semuanya jalan mulus tanpa bug yang aneh-aneh. Kalau semua tahap itu selesai, barulah kita rangkai PCB ke dalam casing yang udah dibuat sebelumnya. Baru kerasa nih, alatnya mulai terlihat kayak alat beneran, bukan cuma rangkaian kabel yang berserakan. Setelah alatnya rapi, kita masuk ke tahap evaluasi, ngecek performa awalnya, ngelihat apa yang perlu diperbaiki, termasuk nyoba model machine learning sementara buat lihat apakah prediksi dan pembacaannya udah sesuai. Dan akhirnya, momen yang paling ditunggu, kita bawa alat ini keluar buat uji coba lapangan. Di sini kita bisa lihat, apakah alat ini benar-benar siap dipakai di kondisi real bukan cuma di meja kerja. Dari sini juga, kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki sebelum alat ini benar-benar siap digunakan. Nah, dari uji coba lapangan ini, kita juga dapatin hasil akhirnya. Alat mampu membaca karakteristik tanah dengan cukup baik, terutama pada bagian pendeteksian visual seperti warna tanah dan kondisi fisiknya. Data yang dihasilkan juga cukup stabil dan bisa divalidasi ulang lewat sampel tanah yang kita ambil manual. Secara keseluruhan, performa alat sudah sesuai dengan target awal. Meskipun tetap ada beberapa catatan kecil buat pengembangan berikutnya, seperti peningkatan akurasi sensor dan penyempurnaan model machine learning. Tapi untuk tahap percobaan awal, hasilnya udah sangat menjanjikan. Jadi kurang lebih itu perjalanan panjang kita. Mulai dari ngobrol santai di awal, belanja komponen, ngoprek PCB, bikin aplikasi, sampai ngetes alatnya langsung di lapangan. Prosesnya panjang, tapi seru. Dan semoga hasil akhirnya bisa bermanfaat untuk pemetaan ke depannya. Sebelum video ini selesai, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada Saindiktek yang sudah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan penelitian ini. LL Dikti atas pendampingan dan arahannya selama proses penelitian berlangsung. Universitas Kuningan, Uniku, yang selalu menjadi tempat tumbuhnya ide-ide hebat dan memberikan fasilitas untuk pengembangan alat ini. Semoga alat ini bisa memberi manfaat yang lebih besar ke depannya, baik untuk penelitian, pemetaan, maupun budidaya tanaman obat.